Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi di Setiawan, yaitu HR Professional Specialist Learning and Development, sengaja membuat channel ini untuk bisa membantu kamu dalam mengembangkan diri kamu, mengembangkan keluarga kamu, sosial kamu, dan juga dinamika kisah hidup kamu. Nah, teman-teman, ngomongin public speaking, teman-teman pasti udah ngeliat dong public speaking di video pertama saya, bagaimana direspon sangat positif sekali untuk teman-teman di luar sana. Dari video tersebut, public speaking sebuah kompetensi atau sebuah keahlian sehingga butuh dilatih. Meskipun teman-teman dilahirkan sebagai seseorang yang quote-unquote bawel atau lambelannya atau netizen yang maha benar di luar sana, tapi belum tentu teman-teman ketika public speaking akan mudah diterima oleh audiens. Atau sebaliknya, untuk yang introvert yang mungkin bisa dibilang adalah bahasanya cukup effort, cukup membutuhkan usaha lebih untuk bisa ngomong di depan umum, tapi bukan jadi garansi teman-teman tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, kalau kemarin dipaksa untuk membongkar teknik dasarnya, saya kali ini nggak dipaksa untuk membongkar rahasia bagaimana lancar di depan umum dalam hitungan hari. Ini yang paling penting, dalam hitungan hari. Mudah-mudahan teknik ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe, ini videonya cukup pendek. Jangan di skip agar ini lengkap diterima oleh teman-teman. Ternyata setelah mengetahui teknik dasar bahwa public speaking adalah sebuah keahlian yang harus dilatih, persoalan selanjutnya yang ditangkap oleh teman-teman adalah, Mas Dedi, gimana dong caranya merangkai kata agar kita bisa selancar Mas Dedi kalau ngomong di depan umum atau depan kamera? Nah, karena sebagian besar merangkai kata ini cukup sulit karena mungkin tidak terbiasa, apalagi yang karakternya introvert yang memang jarang mengeluarkan informasi secara verbal. Teknik-teknik dalam merangkai kata atau pemilihan diksi ini adalah teknik yang kedua yang harus dikuasai kalau sudah menguasai teknik dasar. Kalau teknik dasar kemana sudah hatam, kita belajar di teknik intermediate atau teknik level menengah nih, agar teman-teman bisa berbicara lantang aja tanpa hambatan dalam beberapa hari. Nama metodenya adalah impromptu atau yang disebut adalah metode spontanitas. Nah, teman-teman wajib banget mempelajari metode ini kalau pengen lancar berbahasa, mengeluarkan atau merangkaikan kata-kata di depan umum. Latihan aja dulu spontanitas yang ada dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, keluarin semuanya. Syukur-syukur udah mempunyai metode tripling atau metode yang sudah dibagi-bagi menurut prioritas, yaitu maksimal 3 poin. Tapi yang ingin saya ajarkan dulu pertama adalah impromptu dulu ya. Karena diksi atau pilihan kata ini mau nggak mau, karena kita sering membaca, sering mendengar, akhirnya suku kata yang kita lahirkan di verbal atau mulut kita ini akhirnya jadi banyak. Ya kayak anak kecil, semakin dia banyak mendengar informasi dari lingkungan, semakin dia juga memiliki kosakata yang banyak. Tapi semakin dia di lingkungan yang pendiam, lingkungan yang tidak diajak komunikasi, ya bayi ini tidak akan ada banyak komunikasinya. Betul apa betul? Betul ya. Saya akan tantang kamu, coba caranya begini dulu sebelum kita masuk ke teknik triplingnya. Tekniknya tuh kayak gitu. Saya kasih topik dan kamu keluarkan aja dulu semuanya ya, apa yang kamu pikirkan. Saya beri topik kamu, lantas kamu ceritakan apa aja yang ada di pikiran kamu, nggak usah mikirin apapun, struktur apapun, seadanya diksi yang kamu temukan di pikiran kamu ya. Contoh, pena topiknya, silahkan. Bingung? Bingung pasti ya. Gini teman-teman, kan saya tadi bilang bahwa ceritakan saja apa yang ada di pikiran kamu, nggak usah mikirin kira-kira ini seperti apa enggak. Contohnya begini, yang tadi makanya bilang kalau teman-teman bacanya sedikit, ngedengernya sedikit tentang pena, teman-teman akan gelagapan pasti. Tapi kalau seandainya teman-teman punya referensi lain tentang pena, teman-teman saya akan lancar ngomongnya. Contohnya ya, Bapak Ibu, pena benda kecil terdiri dari casing, tutup, dan juga tinta, ternyata memiliki manfaat lebih selain daripada untuk menulis. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, emang apa manfaat pena ini? Kalau kita melihat pena ini berwarna biru yang seperti benda biasa yang hanya bisa mengkomunikasikan sesuatu yang ada di pikiran kita. Tapi Bapak Ibu, menurut riset terakhir dalam dunia grafologi,
pena ini bisa menceritakan bagaimana karakter seseorang. Apakah seseorang itu memiliki karakter introvert, ekstrovert, atau bahkan psikopat? Lantas, bagaimana pena ini bisa berfungsi dengan baik untuk bisa membaca karakter orang? Kita simak penjelasannya. Tulisan merupakan sebuah citra diri seseorang. Dari tanda tangan, kita bisa melihat dari sebuah tulisan A, huruf I yang tidak ada titiknya, huruf T dengan garis T yang di bawah rata-rata, ada memiliki indikasi-indikasi yang bagus atau indikasi-indikasi yang buruk bagi seseorang. Sehingga pena ini selain bermanfaat untuk menulis, ternyata manfaat pertama menginformasikan sebuah kepribadian manusia. Sehingga hati-hati ketika ada seseorang yang bisa membaca karakter dari tulisan tangan Anda. Begitu teman-teman, contohnya adalah teman-teman ketika dikasih satu topik, atau saya kasih topik lagi deh biar teman-teman bisa membaca langsung gitu ya. Saya kasih topik lidah buaya, bisa nggak? Saya hitung 1, 2, 3. Bisa? Saya tunggu. Udah bisa belum? Oh, belum ya? Latihan. Apapun yang dikeluarkan di pikiran kamu, keluarin dulu, keluarin. Jangan ragu-ragu untuk dikeluarkan. Terus setelah impromptu, teman-teman pastikan pakai metode ad libitum. Sama sih sebenarnya sama impromptu, ini bahasa lainnya aja. Tapi sekarang levelnya dinaikkan 1. Dinaikkan levelnya lagi ya gitu. Kalau tadi 1, sekarang levelnya 2. Nah teman-teman, saya akan kasih beberapa deretan nama-nama benda atau nama-nama sesuatu yang ada di lingkungan kamu. Tolong rangkaikan, sambungkan dengan transisi yang bagus gitu ya. Contohnya nih, saya akan ngasih gambar pertama adalah apa ya? Enaknya artis deh, Sule. Sule adalah seorang komedian yang berhasil di Indonesia dan menjadi rating tertinggi di tahun 2017 sehingga mendapatkan bayaran fantastis hingga dinobatkan salah satu artis terkaya di Indonesia. Saya kasih yang kedua. Gambarnya adalah gambar jagung. Apakah kamu tahu Sule merupakan artis yang sangat menggemari jajanan-jajanan yang mengingatnya pada masa lalu, yaitu jagung. Jagung memiliki vitamin yang sangat tinggi, terutama karbohidrat. Inilah yang membuat Sule menyukai jagung tersebut, bahkan menjadi makanan terfavorit dalam hidup dia. Saya kasih materi lagi. Selanjutnya adalah becak. Apakah kamu tahu teman-teman, Sule merupakan seseorang yang amat sangat senang traveling. Salah satu kota yang ia singgahi adalah Yogyakarta. Yogyakarta identik dengan becaknya untuk berkeliling kota Yogyakarta. Nah kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman rangkaiin agar smooth, agar tidak terjadi kendala dari lompatan satu ke lompatan yang lain. Contoh saya kasih topik dan kamu harus latihan. Ya, ini topiknya. Silahkan. Sambungkan lagi topik kedua, silahkan. Sambungkan lagi topik ketiga, silahkan. Oke, itu tadi topiknya teman-teman. Kalau teknik 1 impromptu sudah, yang kedua ad libitum sudah, terakhir adalah teknik The Power of Three atau teknik tripling. Teknik ini adalah teknik yang dikenalkan di masa lalu yang mungkin teman-teman juga mungkin sebenarnya sudah setiap hari berdampingan dengan teknik ini. Contoh ketika menghafal nomor, seperti ini nomornya 0857 5885 9090. Nah, ada 3 partisi, ya nggak? Partisi awal, partisi tengah, partisi akhir. Atau pernah dengar nggak istilah harta, wanita, Renata? Salah, harta, wanita, dan tahta. Ada 3. Atau teman-teman pernah dengar nggak? Peace, love, and gaul. Atau slogan Miss Universe, beauty, brain, and behavior. Menggunakan 3 suku kata. Atau ingat nggak pidatonya Abraham Lincoln ya? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah memang tidak secara tiba-tiba teman-teman, tidak secara serta-merta, bahwa memang diciptakan untuk bisa mudah masuk di pikiran manusia. Kan di psikologi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, manusia itu identik menolak hal yang ribet-ribet. Termasuk kamu ya kan, nggak mau kan yang ribet-ribet, apalagi digantungin pacar kamu loh. Salah ya, ngomong apa sih? Jadi teman-teman,
manusia itu memang menurut teorinya Sigmund Freud, pikiran kita inginnya yang nikmat-nikmat saja, tidak mau yang repot-repot saja, termasuk dalam menginformasi. Nah, ketika teman-teman kesulitan dalam menyampaikan informasi karena ya tadi itu ya, kayaknya durasinya 30 menit, aduh informasi apa nih aku harus sampaikan, aduh ini di hadapan para menteri ngomongnya, aduh ini di hadapan para orang-orang eksekutif VIP atau apapun itu, teman-teman jadi grogi. Teman-teman, tekniknya adalah teknik tripling ini, mengkategorikan sesuatu hanya berdasarkan 3 bagian saja. Kalau teman-teman melihat di perfilman ada yang namanya kondisi, konflik, resolusi, atau ada di public speaking namanya opening, konten, ending, atau di dalam proses bisnis, proses sebuah perusahaan ada yang namanya input, proses, dan output. Itu semua adalah teknik tripling. Ada pembagian 3 fase atau 3 bagian termasuk dalam public speaking. Teknik tripling adalah teknik yang digunakan orang-orang hebat di luar sana dalam public speaking. Dia mengkategorikan informasi yang ingin disampaikan hanya dalam 3 poin saja. Dia nggak mau tuh menyampaikan di lebih dari 3 poin. Karena apa? Ya tadi, manusia akan sulit untuk menerima ketika informasi itu lebih dari 3. Makanya ada yang namanya 3 hal bla 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 dan lain sebagainya. Ya teman-teman, seperti yang saya utarakan di atas. Oke, seperti apa tekniknya? Teman-teman, contoh mau membicarakan tentang kekerasan gitu ya. Topiknya adalah kekerasan. Teman-teman harus ungkapkan yang pertama dulu di openingnya. Kita bagi dulu speech kita atau pidato kita atau public speaking kita menjadi 3. Opening, konten atau isi, dan terakhir adalah ending atau solusi atau kesimpulan gitu ya. 3 poin dibagi 3 dulu waktu kita atau partisi kita dalam public speaking. Nah, di opening ini apa sih yang ingin kamu sampaikan? Buka dengan 3 hal yang menggugah emosional agar orang-orang itu bisa mau ngedengerin kamu. 3 fakta-fakta di luaran sana yang kenapa kamu harus ngomong ini sih? 3 informasi penting apa sih yang kamu ingin sampaikan? Kenapa sih kamu harus bahas ini? 3 hal saja. Kalau nanti sebenarnya banyak, di sub-babin aja di 3 tersebut, jangan terlalu banyak karena informasi nanti akan sulit ditangkap manusia. Yang kedua, di bagian isi. Di bagian isi teman-teman juga dituntut untuk bisa lebih spesifik lagi, diturunkan lagi dalam 3 poin, dalam 3 poin, dalam 3 poin. Sehingga teman-teman agar kuat lagi dikasih data, dikasih tentang teori, dikasih tentang lain-lain sebagainya, bahkan testimoni, bahkan cerita-cerita yang mendukung dari fakta yang pertama tadi. Terakhir adalah di kesimpulan, ungkapkan lagi apa yang ingin kamu sampaikan dan solusinya apa. Itu teknik tripling agar kamu tuh mudah. Ya kalau bahasa orang lain itu mind mapping juga gitu ya. Tapi kalau bahasa sebenarnya itu tripling. Teman-teman bisa digunain teknik ini lebih dalam lagi, mengkategorikan. Contohnya adalah saya kasih topik lidah buaya. Seperti yang mungkin teman-teman tadi nggak bisa berhasil menjawabnya ya. Lidah buaya. Kenapa teman-teman mau bahas topik lidah buaya ini? Oh ya mungkin karena kita lihat dulu manfaatnya apa, kita juga mudah didapatkan seperti apa, dan juga selama ini lidah buaya kayak semacam kalau di daerah-daerah gini dibiarkan tidak bermanfaat. Itu alasan pertama teman-teman bahas mau lidah buaya. Yang kedua, di bagian isi, ceritakan manfaat lidah buaya, kandungannya, alternatif lain selain sebagai penyembuhan, sebagai muka, atau sebagai yang lain. Nah, ceritakan, bahkan berikan testimoni atau cerita-cerita kesuksesan terkait tentang lidah buaya ini bisa membantu reparasi atau regenerasi kulit dan lain sebagainya. Dan terakhir baru teman-teman ceritakan ulang apa manfaat lidah buaya ini dan juga rekomendasi apa yang dituntutkan. Itu teknik tripling. Bagaimana teman-teman menstrukturisasi hanya dalam 3 poin saja. Di beginning 3 poin, di isi 3 poin, dan di kesimpulan 3 poin. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman agar teman-teman bisa lancar dalam public speaking. Saya Deddy Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.